Sekarang ini, banyak upaya untuk mengurangi limbah yang dilakukan pabrik-pabrik besar. Salah satunya adalah pengurangan limbah karung plastik di pupuk Kaltim dengan menjadikan green asphalt. Apa itu sebenarnya green asphalt? Apa keistimewaan aspal hijau ini dibandingkan aspal biasa? Green asphalt itu yang dimaksud di sini kami pengelolaan limbah karung plastik ya, yang itu kita jadikan sebagai campuran aspal konkrit beton yang kemudian kita panaskan, kemudian kita campuran pada suhu yang sudah kita standarkan. Jadi limbah plastik ini itu yang kita gunakan sebesar 6% terhadap nilai aspal optimum di 5,5%. Jadi penggunaan aspal di sini itu terhadap karung plastik itu berpengaruh di nilai stabilitas. Jadi sebelumnya kita pernah dapat itu di stabilitas bawah 800 kg. Kemudian setelah kita menggunakan sebagai campuran aspal beton terhadap limbah plastik PET ini, itu stabilitas yang kita capai di 1.500-an. Ya, bahan-bahan yang diperlukan kebetulan aspal itu kan banyak jenisnya tadi ya. Jadi ada ACBC, ACWC, kemudian HRS itu ada ACWC, ACBC lagi, kemudian ada latasir. Kebetulan yang kami kelola di sini itu kita gunakan tuh ACBC. Jadi sebagaimana pada umumnya ACBC itu ada beberapa varian itu ya, ukuran agregat. Jadi itu ukuran standar. Kemudian kami campurkan dengan limbah karung plastik tadi PET sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita lakukan set mix trial error itu tadi. Jadi yang kita gunakan tuh 6% terhadap optimum. Penggunaan materialnya itu standar di penggunaan aspal ACBC. Ya, jadi yang terutama itu kita lebih ke ini ya, penggunaan dari pengelolaan limbah karung itu tadi ya. Jadi yang pertama kita dapat merealisasikan pengurangan limbah. Terus yang kedua kita dapat menggantikan penggunaan agregat yang pada umumnya kita tidak menggunakan apapun itu sesuai dengan material pada standarnya. Itu tergantikan dengan penggunaan limbah karung plastik tadi ya, sebesar 6% terhadap KO-nya tadi. Jadi kalau berdasarkan dari data itu nilai pencapaian stabilitas itu kita mendapatkan hampir dua kali lipat dari yang pada umumnya yang sebelum kita gunakan limbah karung plastik itu. Jadi kalau berbicara apa sih sifat PET ini terhadap aspal, pengaruhnya apa sih? PET ini dia semakin kita banyak melakukan penggunaan terhadap campuran limbah karung PET ini terhadap aspal, itu nilai stabilitas memang semakin bagus, semakin tinggi, strength-nya semakin tinggi. Tetapi kita punya standar-standar yang sudah kita standarkan itu ya. Jadi katakan nilai stabilitasnya itu di 2-4 mili ya. Nah, kebetulan kalau dia semakin banyak itu bisa lepas dari itu. Artinya itu tidak memasuki data yang sudah distandarkan SNI-nya. Itu kita melakukan trial error ya. Artinya kita membaca data dulu sifat aspal itu seperti apa gitu. Jadi pada awalnya itu kita melakukan set mix dulu. Itu trialnya di 5% sampai di 10%. Ini saya kebetulan bawa 2 sampelnya di sini. Kalau dilihat dari segi visual itu kurang lebih aja, sifat aspalnya sangat sensitif. Jadi penggunaan 5%, 6% itu sebenarnya hampir mendekatin ya. Kita kenapa memilih di 6%? Karena nilai stabilitasnya lebih tinggi dari yang 5%. Sebenarnya 5% sudah cukup gitu. Tapi kita pilih yang lebih terbaik, yang lebih ideal. Dari kedua ini sebenarnya itu kemarin dari nilai elastisitasnya itu sebenarnya masih masuk. Tetapi dilepas dari 6% itu sudah lepas. Makanya kita pilih yang paling ideal di 6%. Karena kita memang poin utama itu melakukan penyerapan limbah karung itu semakin banyak semakin bagus, itu semakin ideal, jadi semakin cepat juga penggunaannya, seperti itu. Durability, jadi selama kita melakukan pekerjaan pengaspalan ya dengan limbah karung plastik itu dari 2019 sampai saat ini kondisi jalan sih masih baik. Kalau kita berbicara by data, kalau ngelihat itu ya by data itu stabilitasnya semakin tinggi, gitu ya. Kalau ya kita belum tahu ya, nanti baca beberapa tahun ke depan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara by data itu semakin bagus.